Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, yang mohon maaf saya belakangin, maafin ini guru ya kiai. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kita bersama, orang tua kami Sayyidil Walid Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustad Ayahanda Ki Haji Muhammad Tabrani Al-Bantani. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustad Haji Omon Aruman ya. Maaf salah sebut guru, tulisannya kayak dokter ini. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustad Haji Abdurrahman Al-Mukarramah Ustadzah Bunda Haja Latifah Hanum Al-Mukarramah Ustadzah Haja Solehah, dan segenap para guru-guru yang lain yang mohon maaf gak kesebut namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Cibitung, Bapak Haji Incun Sunarto SEMM, Bapak Lurah Kelurahan Wanasari, Bapak Haji Ujang Syukrillah SEMIP. Hadir pula Bapak Babinsa Kelurahan Wanasari, Bapak Babin Kaptibmas Kelurahan Wanasari, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Bapak Haji Iwan Setiawan Esos, Ketua Dewan Masjid Kecamatan Cibitung Al-Mukarram Al-Ustad Ki Haji Syaiful Biran, guru-guru kita, dan juga hadir Ketua RW Trias dari RW 14 Bapak Haji Mikhraj, RW 19 Bapak Heri Junaidi Wibowo, RW 20 Bapak Bambang Sutejo, RW 21 Bapak Haji Mulyono, Ketua DKM Setrias 4 masjid 8 musola, dan juga Ketua Panitia terkhusus Bapak Dr. Andes Haji Nana Suryana MM, lupa kesebut, mohon maaf Pak Ketua, dan seluruh panitia penyelenggara peringatan Tabligh Akbar dan santunan anak yatim Forum Silaturahmi dalam kurung Porsil DKM, MT, Ulama dan Umaro Perumahan Trias Estate. Baca niridah tuh di belakang, ribet banget dah.
Semoga semuanya para jamaah, ibu bapak hadirin, rekan-rekan remaja, insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di lapangan, di jalanan komplek kita. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, panjang umur, berkah usia, dan insya Allah kumpul kita malam ini diampuni segala dosa kesalahan kita, dan Allah berikan ganjaran limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, malam ini kita merayakan hari halal bihalal, di mana kita berkumpul bersatu melalui forum silaturahmi. Bersyukur kita berkumpul malam ini dalam rangka tabligh akbar dan sekaligus pengajian, bahwa sebulan yang lalu kita telah lalui bulan suci Ramadan. Ya bu, ya bu, apaan? Tuh kan kita ngomong jakong kok. Sebulan yang lalu kita telah menjalani kegiatan di bulan suci Ramadan. Naik ya Bapak Babinsa kita. Ya Pak, salaman biar gak selek. Sehat ya Dan. Ya, Panadol, Tapadol. Ayo Komandan. Resep nih kumpul semua. Jadi unsur muspika udah kumpul semua nih. Bu, sebulan yang lalu kita telah menjalani ibadah Ramadan, diantaranya ibadah puasa. Maka banyak pelajaran yang kita ambil dari sekolah yang namanya sekolah Ramadan. Dan kita semua adalah peserta didik daripada bulan yang disebut bulan Ramadan. Ramadan merupakan madrasah. Ramadan merupakan sekolah. Banyak kurikulum yang kita pelajari dan banyak pelajaran yang kita ambil. Dari mana kita ambil pelajarannya? Untuk menghadapi daripada 11 bulan yang akan kita lalui. Ramadan telah membentuk karakter kita. Melalui sekolah yang namanya Ramadan diajarkan kita dengan ilmu puasa. Bu, kemarin puasa full, yang nenek-nenek pasti full. Ya kan. Bu, ini pelajaran yang kita ambil flashback ke belakang, bahwa Ramadan dengan ibadah puasa kita ditempa, dididik untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Artinya Ramadan dengan puasa mendidik kita supaya apa? Pertama, karena Ramadan adalah ibadah yang kita jalankan dengan tulus dan keimanan, dengan mengharap ridho dari Allah, bahwa puasa pelajaran buat kita. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang lain dari ibadah yang lain. Ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang hanya kita dengan Allah yang tahu, orang lain enggak tahu. Bener Bu? Maka dalam puasa ada syaratnya, syarat wajib puasa. Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang kemarin nggak ada yang puasa, itu orang kurang syarat. Pak Ustadz, dia kan orang Islam itu, kok nggak puasa ya? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik. Autad anaknya udah 2 masih belum balik. Ya barangkali nggak mampu, dia lagi sakit kali. Orang sakit mah nggak apa-apa, nggak puasa mah nggak mampu. Sehat Ustadz, orang saya lihat badannya gemuk keker, berarti gila. Ya akalnya nggak ada.
Maka puasa membentuk karakter. Puasa itu bang. Po. Puasa itu ngajarin kita dibentuk dengan karakter puasa. Ibadah yang rahasia cuma kita dengan Allah yang tahu. Makanya ibadah yang nggak bisa dinilai oleh orang puasa. Ibadah yang lain gampang dilihat, gampang dinilai. Kan ada aja temen, temen kita kayaknya sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin kalau sujud lama banget. Orang masih bisa nilai begitu bu, ya kan? Temen kita kayaknya pergi hajinya mabrur itu. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji ibadahnya tambah tekun, bener kan? Ada orang bisa nilai begitu. Tetangga kita kayaknya sedekahnya berani ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin nyumbangnya gede kalau sedekah. Orang masih bisa nilai. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai. Nggak ada teman kita ngomong, Pak RT puasanya mantep ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Biar ludahnya seember belum tentu mantep. Bener bu? Ibadah yang lain nggak bakal bisa pura-pura. Tapi puasa pura-puranya paling gampang. Pura-pura sholat ngadep kemana? Ayo. Pura-pura zakat bayar pakai apa? Ayo. Pergi haji, ayo mau pergi kemana? Hajinya ya kan? Tapi puasa paling gampang pura-puranya. Ramadan tengah hari kita masuk ke kamar, kunci dalam kamar, makan 2 piring, minum yang kenyang, jalan keluar kamar lemes-lemesin, mulut kita lap. Ngomong teman kita, waduh, gua malam kesiangan gua nih, nggak sahur lah PA. Orang nggak tahu kalau kita nggak puasa. Makanya kita diajarkan melalui ibadah puasa yang kita jalanin 11 bulan ke depan. Apa yang kita ambil dari pelajaran puasa? Pertama, puasa ngajarin kita disiplin. Disiplin apa Ustadz? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Bener? Siang hari barang yang halal jadi haram. Apalagi barang haram. Tempe siang hari haram. Halalnya kapan? Habis maghrib. Ya kan? Es buah halal. Halalnya habis maghrib. Tempe halal habis. Kolak halal habis. Termasuk istri sendiri halal habis. Istraweh. Bis maghrib nafsu amat po. Usah deh. Lama assalamualaikum doang kalau bis maghrib. Diam bocah lu kagak paham. Habis terawih lamaan dikit waktunya. Bu, ingat puasa ngajarin kita disiplin. Siang hari apa aja kita lihat enak. Bener? Ini pengen, itu enak, ini pengen, itu pengen kita makan, semuanya enak. Sampai tempe basi sisa sahur kita lihat enak. Godaan menahan hawa nafsu, apalagi kalau baru puasa. Jam 3 sore udah mulai oleng kita. Jalan ke dapur ngiat sunleg, mirip sirup marjan. Udah bererengan mata tuh. Ngelihat kecoa di pinggiran pintu kita kata korma. Udah godaan rada oleng. Tantangan berat, bener bu? Disiplin kita, disiplin makan minum. Karena ibadah semua yang kita jalanin adalah disiplin. Dalam Islam ngajarin disiplin luar biasa. Pertama, syahadat, disiplin bang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir, Rasul terakhir, titik, harga mati. Disiplin akidah. Pak Ustadz, itu bagaimana kalau ada yang ngaku Nabi palsu? Kita wajib kagak percaya. Pak Ustadz, jenggotnya sudah ada, bodoh amat.
Yang ngaku nabi udang-udangnya kayak ban Vespa, bodoh amat. Mau jubahnya nyengser kayak Batman, lo kita kalau dia ngaku nabi, kita wajib tidak percaya. Harga mati, titik. Disiplin. 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 Ini kan disiplin akidah kita acak-acakan sekarang kok. Di Indonesia apa yang agak ada? Semuanya kebanyakan palsu. Ya kan, ya kan? Nabi palsu gentayangan. Berapa berita udah lama sering banget kita saksiin dari zaman jebot itu ada nabi dari Bogor namanya si Musodek ya kan, ngaku nabi dia po, dapat wahyu di Gunung Sindur, ditangkap sama polisi dipenjarain, pas lagi diwawancarain di depannya ada minuman Pocari Sweat, nabi kekurangan ion. Nabi stres itu bang, tangkap sama polisi. Syukur nabi palsu. Muncul lagi di Bandung Rancai Kek ada tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi, penjara lagi sama polisi. Perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah tuh Losari Brebes, menurut bakor pakemnya Kementerian Agama ada agama baru di sono namanya Jasun, Jawa Sunda, nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin, baca sholawatnya juga agak enak. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala sayyidina Tugimin. Apalagi pakai hadroh sallallahu ala Tugimin. Ya udah kagak nyambung, gak enak. Gak enak. Ini disiplin akidah acak-acakan, bener bu. Nabi palsu, malaikat palsu, Lia Edan ditangkap udah, sekarang udah keluar. Polisi kita hebat, bukan jangankan teroris, bu Jibril ditangkap. Hebat. Besok lama-lama Israel ketangkep dah. Kalau Israel ketangkep yang enak nenek-nenek. Diumumin di TV. Baiklah para pemirsa, berhubung malaikat Israel sudah ditangkap sama polisi untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda. Wah, itu banyak orang PA, nabi palsu, polisi palsu banyak kan, malaikat palsu, sampai ijazah palsu. Ada semuanya, serba palsu, sudahan duit palsu, dokter palsu, macam-macam, ustadz palsu, ada semuanya bang, palsu semua. Makanan palsu beredar. Lebaran kemarin luarnya kongguan, dalamnya rengginang ya kan, banyak beredar di kampung-kampung. Wah, orang Indonesia mah kuat-kuat, kita hebat, makanannya mantep-mantep. Akar kelapa aja kita makan, hebat nggak? Orang Betawi akar kelapa dimakan, gula pasir dimakan, ubi kayu dimakan, udah mantep dah. Kacang tanah dimakan bang, hebat. Nih disiplin akidah, sholat disiplin juga. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat, bener kan? Pak Ustadz saya mau sholat Johor jam 8 pagi boleh nggak? PA belum waktunya. Disiplin waktu. Kenapa? Karena waktu yang kita jalanin ada batas waktunya. Bener bu? Kita semua lagi jalanin waktu, dibatasi nama waktu. Bahkan saking pentingnya waktu, Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri wal duha. Luar biasa. Maka manfaatin waktu. Ini waktu berjalan cepet banget kok. Rasanya baru kemarin Ramadan, udah lebaran aja. Kadang-kadang yang agak puasa getolan banget. Lebaran kurang seminggu pakai ngomong, nggak berasa ya, tahu-tahu lebaran, pret. Lalu kagak puasa. Yang puasa mah berasa banget ya bu. Siang lapar kita, malam udah capek terawih, tadi harus jungkang-jungking, bangun lagi jam 2, kurang tidur, bangunin lagi bocah keliling kampung, keliling komplek, bangunin sahur diomelin. Nggak dibangunin kesiangan, bangun, ayo kita sahur. Nggak dibangunin diomelin, kesiangan marah-marah, ya kan bu? Waktu kurang, ya kan? Kita tidur kurang, semuanya kita jalanin itu semua. Dengan apa? Karena kita dibatasi nama waktu. Ramadan tahun kemarin saudara kita masih ada, sekarang Ramadan tahun ini mereka udah nggak ada, bener bu? Nih kita semua dibatasin waktu, jangan macam-macam mau waktu. Waktu kadang-kadang datang cepet banget, datangnya cepet banget, hilangnya juga cepet, bener bu?
Rasanya baru kemarin tuh anak-anak bocah, sekarang udah gendong anak. Ya kan Bu? Rasanya kemarin kita masih jadi emak, sekarang udah jadi nenek, ya kan Bu? Waktu jalan cepet banget, makanya semuanya kita dibatasin waktu. Maka kita sadar Ramadan telah berlalu, Syawal peningkatan ibadah kita, manfaatin mumpung dikasih kesempatan oleh Allah. Nih semuanya kita calon-calon jenazah. Emang kagak mati? Pak Ustadz, saya masih muda, umur saya lama, matinya lama. Enggak, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu teh. Jangan mentang-mentang muda. Kadang yang muda berangkat duluan. Nih ke Ardila, cakep, cantik, terkenal, mati. Masih perawan, mati Bu, sampai sekarang. Wah, Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, kan masih pada perawan. Mau bazir tuh orang. Haji Mas Said ganteng keren, artis, anggota dewan juga DPR RI, ya kan? Tahu kan, kenal Haji Mas Said? 40 tahun po umurnya, meninggal, ganteng keren, jantung. Kenal kan? Lakinya Angelina Sondak. Ricky Jo penyiar bola nyusul lagi temennya tuh 40 juga. Budi Anduk 40 tahun kena jantung. Ade Namnung temennya 38, badannya gede, gemuk, meninggal. Olga 32, mudaan lagi tuh bocah. Ya Allah 32. Jupe 37, Jupe 37, Julia Perez. Ya Allah. 37 umurnya. Rame di Facebook pada komentar Jupe meninggal. Kenapa Jupe meninggal? Ada yang komen karena dia keberatan membawa beban. Beban hidup. Ih, pikiran lo kesana aja po. Beban hidup. Dia kan pacaran sama Gaston dihianatin mulu kan, usian beban hidupnya. Pada muda po, jangan kita ngerasa muda dah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. 40 tahun, ganteng, keren, Malaysia po, Bu loh. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis, saya catat supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Ketinggalan saya, Bu. Dibatasi nama waktu. Yang jelas mati nggak menurut abjad, bener Bu? Habis A mati besok B mati C mati D, yang kesian Z belakangan. Siapa yang menggotong, yang ngurusin siapa? Bener? Jangan kita ngerasa kaya, enggak, yang kaya mati, miskin mati. Saya mah kaya tad, wah saya berobat semua, wah pokoknya saya mah sehat dah. Tetep aja orang kaya mati. Berapa banyak orang yang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, gunung dia punya, mati. Mantan presiden kita Pak Harto, ya Allah Bu, dokternya 40 dokter yang rawat di rumah sakit, lah meninggal juga. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati, apalagi kita, nanti bang dirawatin dukun doang, lebih mati lagi udah. Bener kan? Kaya mati, miskin mati, gemuk mati, kurus, jangan ngerasa gemuk. Bahkan kata dokter orang gemuk cepet mati. Kata dokter, bukan kata saya. Saya kan kepo, saya tanya lagi, dok, kok bisa begitu orang gemuk cepet mati? Kalau lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz, karena gak ada tempat buat napas, makanya ngos-ngosan cepet mati. Yang kurus girang dong saya tadi ini Pak dokter. Yang kurus juga cepet mati. Kenapa begitu dok? Kurang gizi, mati juga. Disiplin kita waktu, manfaatin mumpung ada kesempatan. Alhamdulillah. Ini bocah pada kemana pasukan Bodrek sini? Ya. Ya mana nih? Udah disantunin udah. Oh, ini sini bang udah. Udah duduk. Woi. Nah, ya. Orang jadi kagak ngeliatin gua, jadi ngeliatin lu jalan. Kan kagak enak ngomong, kagak diliatin. Dah, mana mau kemana? Kencing. Oh iya dah. Mau kemana jajan? Ya deh jajan lu deh, jajan. Minta mama lu tuh duitnya. Jajan lu dah. Di situ dia bocah. Emang begitu bang, kalau ceramah ada bocah. Bocah kan bukan orang. Lamaran saya nelpon panitia, Pak Ustadz acara udah mulai itu. Belum Pak Ustadz, orang udah banyak. Belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Tuh,
Berarti kan bocah bukan orang. Nah, jalannya biar sama rombongan. Ada malam-malam pakai baju pramuka aja lu tong. Bu, nih kita sadar semuanya kita pasti dibatasin waktu, disiplin akidah, disiplin waktu, puasa, disiplin makan minum. Nih kelar Ramadan harus segera disiplin kita tingkatin. Disiplin apa? Disiplin dalam ibadah, bener Bu? Ramadan kita rajin baca Quran, selesai Ramadan lebih rajin lagi. Alhamdulillah. Ada yang udah hatam kemarin Ramadan, Quran hatam. Alhamdulillah. Di luar Ramadan lebih hatam lagi. Bila perlu kita hafalin. Udah berapa juz, Po? Maunya juz apa nih? Juz ama? Al-Pukat apa nih? Nih. Ayo kita tingkatin ibadah. Yang tadinya Ramadan musola masjid kita penuh, ayo selesai Ramadan penuhin Masjid Al-Hidayah. Bener? Nih Masjid Al-Hidayah nih keren, cakep. Saya yakin sholat jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering masuk kompleks ini. Bu kalau udah 3:30 nggak bisa masuk saya. Saya dikunci. Marbot mana? Insya Allah penuh. Alhamdulillah. Ayo tingkatin lagi disiplin kita. Kan disiplin kita sekarang masih ditongkrongin bang. Jujur aja dah disiplin kita mak. Ini kadang-kadang kita nggak sadar disiplin. Masuk tol naik mobil yang nyetir tua, mobilnya tua, di kanan aja susah disalip. Bener. Anak muda naik motor ngetrek aja lampu merah terabak terus. Di depan ada polisi diberhentiin. Prit berhenti. Siapa? SNK punya pak. SIM ada pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya, saya kagak tahu ada bapak. Disiplinnya kita masih ditongkrongin. Makanya kita selesai Ramadan, ayo belajar dari puasa. Disiplin dalam ibadah kita, dalam segala hal. Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam belajar, disiplin kita dalam melaksanakan ibadah. Insya Allah dengan kita disiplin, syarat rukunnya kita jalanin, ibadah kita sah. Kalau sah menurut standar fikih, insya Allah diterima. Alhamdulillah. Pertama tuh pelajaran dari puasa kita ambil. Yang kedua, selesai Ramadan kita puasa, diajarkan melalui ibadah Ramadan dengan puasa apa? Puasa mendidik kita supaya kita peka. Di mana pekanya? Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus, lapar melilit perut, haus mencekik leher. Ini kita rasakan di Ramadan. Maka dengan kita puasa timbul kepekaan. Bagaimana saudara saya yang setiap hari merasakan lapar dan haus, yang tinggal di kolong-kolong jembatan, tidur di pinggir-pinggir jalan, dengan puasa kita peka ingin berbagi dengan mereka. Maka malam ini forum silaturahmi dengan acara tabligh akbar menyantuni anak-anak yatim. Ini bentuk kepedulian kita. Yang kaya bantu dengan hartanya. Bener bu? Jangan pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah bang. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi tuh parah tuh makhluk. Makan launya ikan habis palanya kerepuk semua. Ya kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur semua di presto. Ya kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit, medit. Dengan puasa kita peka ingin berbagi, ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Maka hari ini mereka anak-anak yatim kita kumpulkan, kita santuni mereka. Bukan hanya sekedar disantuni di bulan Ramadan, di halal bihalal, di hari lebaran yatim 10 Muharram, tapi kita berikan mereka apa? Beasiswanya, pendidikannya. Mereka harus sama dengan anak-anak yang lain. Bener bu? Hai adik-adikku anak-anak yatim, jangan kecil hati, jangan pesimis. Nggak enak rasanya nggak punya orang tua. Nih bang, nggak punya bapak, nggak enak. Bener bu? Bener bu?
Tapi jangan kecil hati, hai anak-anakku, adik-adikku yatim, kau punya ibu, kau punya emak, satu emak bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Jangan macam-macam sama emak. Berapa banyak manusia besar lahir dari emaknya, dibesarkan sama emaknya, dididik sama emaknya. Rasulullah lahir ke muka bumi, gak kenal muka bapak, diurus emak, jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi lahir keluar ke dunia nggak kenal muka bapak, diurus sama emaknya, disekolahkan sama emaknya, bahkan dikuliahkan, disekolahkan di Inggris, dipesan itu Mahatma Gandhi sama emaknya, hai Gandhi, belajar kau yang rajin di Inggris, jaga dan pertahankan budaya Indiamu, jangan tergoda oleh bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi jadi manusia besar lantaran besar di tangan emaknya. Jangan macam-macam sama emak. Kalau bicara emak bang, udah sedih aja saya. Bu, ibu yang ngerasain bagaimana gak enak jadi emak. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak anak yang pada berhasil lupa sama emaknya. Bener bu? Bapak kita nggak hebat, hebatan lagi. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Bukan begitu Lurah? Biangnya langsung dirawat. Bu, wah, iya, jangan kecil hati adik-adikku. Emak luar biasa nih, yang peduli sama anak kan emak, yang lebih sayang sama anak emak, perhatiannya luar biasa. Emak punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emaknya. Bapak-bapak mah kagak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah tuh? Gue injak bapak, orang telaten ngurusin anak. Emak lagi enak-enak makan, anaknya nangis, aja tinggal makanannya. Dilihat anaknya, ya Allah anakku, wangi banget aja. Cebokin dulu mama, habis cebokin lanjutin makannya, enggak pakai cuci tangan lagi. Luar biasa emak. Anak sakit emaknya ngomong, apa yang dibilang sama emak? Neng, jangan neng yang sakit, biar emak yang sakit. Bener bu? Karena ibu bagaimana rasanya nggak enak ngelahirin, belum lahir bunting dulu 9 bulan bang, Masya Allah, dibawa ke bidan diperiksa, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 aja pinggang belakang rasanya panas pegel, baru pembukaan 3 doang. Katanya, masa saya bunting bu? Ya Allah, keluar emak itu lahirin anaknya, pilihan cuma 2, kalau nggak hidup lahir ke dunia, brol ke alam dunia, masih perih emak, berlumur darah, sakit, ngomong emak, alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada emak abis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar ditunjuk-tunjuk gara-gara lu nih sialan. Lu lihatnya berapa jahitan emak lu. Tetap sayang emak, Masya Allah, dibersihin, digendong, ditimang, dicanyiin. Anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tukang ojek. Enggak mungkin anak tukang ojek enggak. Tetap anak raja ojek. Luar biasa emak. Capek emak, capek. Tugas kita nyusahin emak sebagai anak. Maka Rasulullah luar biasa ibu, selesai beliau memberikan khutbah Idul Fitri, turun dari mimbar, Jibril datang nyamperin Rasulullah. Apa yang diminta malaikat Jibril? Hai Muhammad, Jibril berdoa kepada Allah dan engkaulah aminkan doaku. Jibril berdoa, yang doa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Apa doanya? Selesai Idul Fitri, memberikan khutbah Idul Fitri, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawehnya, tadarusnya, qiyamul lailnya seorang anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Rasulullah pun mengaminkan, amin.
Jibril mengaminkan, amin. Doanya luar biasa. Bu, jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Jangan sampai durhaka sama orang tua. Apalagi yang namanya emak. Sehebat-hebatnya emak, capeknya ada juga. Bapak tampil, orang tua yang namanya bapak punya anak kecil tengah malam masih melek aja. Emaknya pengen tidur, capek banget ya Allah. Ya cari lakinya, bang, belok gantiin apa bang gendong ini. Gue udah capek buat mata, gue udah ngantuk buat ini bocah belum tidur aja matanya masih melek aja bang. Lu apa orang laki akal lu banyak takut-takutin ke biar tidur nih bocah. Orang laki bapak nih akalnya banyak. Dia jalan keluar ngempet di pinggir rumah. Pojokan jendela pakai nongkrong. Emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing di samping. Akhirnya tuh bocah ketakutan. Padahal yang dianjing-anjingin bapaknya. Akalnya bapak tuh. Makanya orang laki, masya Allah, bapak kita pala jadi kaki, kaki jadi pala. Siang malam berangkat gelap, pulang gelap, nyari nafkah buat anak, buat istri. Jangan macam-macam sama orang tua. Bu, bocah, jangan macam-macam. Dulu kita masih kecil bu, dikata sama emak bapak kita, apa orang tua ngomong, ntar lu bakal ngerasain jadi orang tua. Bener bu? Ternyata terasa. Oh begini, orang tua dulu, tong, bapak lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Tuh orang tua dulu. Bapak lu cuma jadi RT, lu camat. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin bapak lu, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Luar biasa orang tua kita. Kumpulin harta sebanyak-banyaknya ibu buat membayar jasa orang tua kita, kagak bakal kebayar. Bener? Makanya jangan durhaka, keramat kita emak bapak kita. Jangan macem-macem. Keramat. Kadang-kadang pada aneh, ziarah kemana aja nyampe, nyewa bos, ngutang-ngutang kita lakonin. Emak bapak aja tinggal, bener kan? Saya bukan nggak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, emak sama bapak dulu. Utamain tuh keramat. Bener po? Iya. Apalagi lebaran, malam takbiran tuh kita bawain. Kalau emak masih ada, bapak masih ada. Laki nyuruh, neng bawain ono. Emak apaan kayak makanan. Tuh orang dulu begitu dibawain malam takbiran sama dia. Assalamualaikum nya. Nenek tidur kali malam takbirannya. Enggak. Salam. Lu nyampe ji iya. Nya, ini lebaran enggak bikin apa-apanya. Saya bikin opor ayam doang ini. Lah emang lu punya ayam itu? Laki saya ayam siapa tuh aja tangkep. Emak kita pakai ngomong, anak lu udah tinggalin tuh, masih mikirin anak kita po, sayang sama cucu emak. Taruh dah sono di belakang tuh. Lebaran pertama habis sholat Idul Fitri turun kita berangkat, sebelum kemana-mana datangin mereka orang tua. Ayo dah neng, dandan yang rapi, bocah pakein baju itu, kita berangkat rumahnya babak lebaran ini. Assalamualaikum nya. Lu nyampe salam ji. Lebarannya maafin ya. Nangis sambil ngomong kan kagak jelas. Lebaran pertama air mata dong gerujug aja. Maafin ya. Nangis dari 7:30 sampai 7:30. Saking salahnya sama orang tua. Kelamaan nangis laparnya. Saya belum makan dari rumah ini. Sana makan, ajak anak lu di dapur. Emang opor ayam yang lu bawa malam itu. Emang anak gak punya pikiran. Dia yang bawa, dia yang makan. Emak masih mikirin anak sama cucu kita bu. Bener. Tuh sayangnya orang tua. Makanya kalau udah jadi nenek-nenek sayangan cucu daripada anak. Bener. Lebih khawatir sama cucu dia. Buktinya film Sidul. Ngkong Tile sayangnya sama Atun sama Sidul doang. Si Mandra kan anaknya itu enggak disayang. Dia sayangan sama cucu. Mandra kesian itu dia. Sidul dibeliin motor ya kan, si Atun dibodalin salon lah. Si Mandra beli tanah 50.000 nggak dibagi-bagi. Makanya Mandra marah-marah kesel banget ya. Biarin kata Mandra begitu. Orang banyak begini kalau ada yang nyenengin, nyakitin semuanya. Sayangan sama cucu. Nih hari ini kita buktiin Bapak Ibu luar biasa. Dengan kita puasa diajarin kita peka.
peka, bagi-bagi kepada anak-anak yatim, fakir, miskin, bantu mereka. Kita pengen berbagi, hidup enak adanya orang lain kok, bener? Hidup enak adanya orang lain. Kita hidup duit banyak, harta banyak, semua kita punya, tapi kalau sendirian enak nggak? Enggak enak. Buktinya Nabi Adam di sorga sendirian enggak betah. Padahal sorga sumber kenikmatan. Apa ada di sorga. Tapi sendirian bete, bengong. Nabi Adam gabut. Bete, galau. Ditegur sama Allah. Ngapa sih Dam? Kayaknya bete banget. Galau ya? Iya, sendirian. Diciptain Ibu Hawa. Lah anteng. Alhamdulillah hidup enak adanya orang lain, Bang. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin kok. Bener? Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini hidup saling perlu. Bukan berarti kiai, penceramah, ustadz lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh. Cuman yang dengerin gak ada. Paling kata security, itu usah udah lama begitu. PA saya. Ya kan? Iya, hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain kok. Apalagi kita hidup tinggal di komplek yang masyarakatnya majemuk, beda suku, beda adat, beda tradisi, beda bahasa. Diajarkan kita untuk kebersamaan. Beda boleh, marahan jangan. Tangan kanan dengan tangan kiri berbeda, tapi nggak berantem tuh. Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, dateng garukin. Nggak mungkin kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Nggak ada teh. Tangan kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin, dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup di masyarakat begitu. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang tuh, datengin, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, datengin takziah. Bener? Tetangga lagi sekarat, rapat dulu di kantor RW. Ngomong-ngomong partainya apaan dia? Keburu mati orang. Bener Bu? Hidup enak adanya orang lain. 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu. Mukul bisa, nampar bisa. Kan 5 jari beda ini. Namanya beda, fungsinya beda, bentuknya beda. Beda semua nih 5 jari. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. 5-5-nya beda Bu. Beda nama, beda bentuk, beda fungsi. Tapi kompak bersatu. Mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar teh. Nampar pakai telunjuk agak sakit. 5 jari, 5-5-nya beda. Ini ada simbol dalam hidup bermasyarakat kita. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Ada Pak RT, ada Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol dia nih simbolnya. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, mantap. Yang ini telunjuk. Simbol orang kaya. Kenapa simbolnya telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua Bang. Bangun masjid Bang di sono. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang melarat nunjuk sembarangan. Saya ditekuk orang agak model loh. Orang kaya mah beda, duduk bareng nih, berdua-duaan. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh Bapak sehat. Sehat Bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully Bang. Setan lu, bangke lu, nggak punya adab bener lu. Kentut depan orang lu, pindah sono pinggir kali diusir. Makanya simbolnya orang kaya telunjuk. Nih manjur telunjuknya. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri. Polisi TNI ada di jari tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral tengah-tengah ya Pak Babinsa, Kamtibmas netral. Netral tengah-tengah. Jangan ada lagi rencana undang-undang dui fungsi. Jangan. Tengah-tengah. Netral. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Anak muda simbolnya jari manis. Kenapa? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking.
simbol kaum perempuan, dharma wanita, the power of mak-mak. Kelingking dia kecil tapi antem, jangan macem-macem sama kelingking, kemana aja masuk, fleksibel nih, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Bener, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak pakai kelingking, nggak mungkin pakai jempol, boros, sian bola ayam ledes ya kan. Iyalah, namanya beda, bentuknya beda, fungsinya beda, kompak bersatu. Alhamdulillah. Tuh, jangan macem-macem nih sama kelingking. Sweet ketemu jempol, kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Kelingking. Maka disebut Hawa. Hawa nafsu, nggak mungkin Adam nafsu. Nabi Adam dirayu-rayu, ayo dong ayang beb mam dong buah khuldinya tayang mam. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, weh kalau kena godaan perempuan teklok kita bang. Nabi Adam aja kerayu-rayu dimakan akhirnya, ayang beb mam dong mam. Rayuannya bang, dimakan buah khuldi, nyangkutlah buah khuldinya di tenggorokan Nabi Adam, maka kaum Adam ada jendolannya di leher. Tuh ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, bisikin pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher bang, nyangkut di dada. Alhamdulillah, bersyukur bu. Nyangkut di dada bersyukur. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi lah ribet. Alhamdulillah nyangkut di dada. Sampai di dada tebelah dua. Tuh, kalau satu doang lah kayak tumor. Tawa aja deh bu. Iya, lagian panitia ngundang Usar PA. Nggak apa-apa, yang penting empok pada seneng tawa, teteh pada tawa seneng. Nggak apa-apa saya dikatain PA, saya girang. Yang penting teteh pada tawa. Berarti nawain orang PA kan? Berarti sama-sama PA kita ini. Ya Allah, nih puasa ngajarin peka berbagi. Orang disebut kaya kan ada yang miskin, bener? Disebut miskin ada yang kaya. Disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan lah. Coba-coba pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya bu. Saling perlu, bener? Iya, makanya kalau punya harta, duit banyak, orang kaya jangan pelit sama miskin, orang miskin, fakir miskin jangan pelit sama yatim. Makanya kalau orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai di atas balai aja. Makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur 7:30 sama anaknya, pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi. Anak yang jemur lupa ngangkat, anaknya main game aja, main ML, wah hajar suka 11:30 baru ingat, ya Allah bapak lupa ngangkat. Dia kagak tahu bapaknya uled kering. Ya jangan pelit, nggak bakal berkurang harta yang kita sedekahin, benar bu? Iya, jangan mentang-mentang orang kaya, ya enggak, disebut orang kaya ada yang miskin, gak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan, begitu. Oh, kata Kong Haji Oma,
Iya, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Tenororet. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam. Ya elah bu, enakan saya kan suaranya ya. Wah, ayah Haji Oma suara mirip saya. Bu, ayo kita saling berbagi, hidup enak. Kenapa? Apalagi kita tinggal di komplek masyarakat yang majemuk. Maka simbol demokrasi kita bermasyarakat Masjid Al-Hidayah. Tuh masjid. Di Masjid Al-Hidayah ada aturan yang gak tertulis. Kita ambil pelajaran dari masjid. Siapapun masuk Masjid Al-Hidayah, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Bener? RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, copot sepatu. Weh. Lurah masuk masjid, lah buka sepatu. Rah. Orang apa dong? Camat masuk masjid lah buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid copot sepatu. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan usil bang, pok, teh, jangan. Orang mau datang dari mana? Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep ngelon. Nggak ada urusan. Dia dari mana? No? Dari Wetan no, dia ngadep ngelon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngelon juga. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, solat bacaannya sama, gerakannya pun sama, dalam solat bacaannya sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam sudah mengajarkan demokrasi dan Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Indonesia hampir 700 lebih bahasa. Masing-masing sholat kalau pakai bahasa rame. Kacau, kesian malaikat keder. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan silain euy. Lah kacau dah. Betawi maju, Tuhan yang gede banget. Malaikat kaget, buju buneng. Dari Padang teman kita kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut, ranca bana. Kacau teh. Yang kesian saudara kita dari Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama teh. Nih, maka kita diajarkan demokrasi lewat masjid. Di masjid jangan ngomongin soal warna kulit. Di masjid jangan ngomongin soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Bener? Dari warna kulit apapun, kalau dia muslim, dia saudara kita. Bener bu? Nih warna kulit begini nih, kita kagak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Emang kita mesen? Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Jangan ngatain orang. Nah, kadang-kadang usil banget, itu orang juga lucu ya. Hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Enggak order dia bu, enggak. Bener? Semuanya sama, dari suku apapun dia, bangsa apapun dia. Kalau dia muslim saudara kita, termasuk hari ini kita lagi berjuang mendoakan teman-teman kita, saudara kita di Palestina. Bener? Iya, kayak apa bu kalau kita terjadi sama kita? Ya Allah, baik dibom mati, bu, serem bu, nangis kita. Batin, siapa yang nggak peduli dengan mereka berarti imannya perlu dipertanyakan. Mau mana guru? Mau balik? Guru mau balik? Ada acara lagi? Oh ya, akekah ya? Guru mau ada akekah? Ntar ya, siapin kambingnya.
Ya, insyaallah. Ya, ntar di sana guru. Guru mau ada acara akikah 10:30. Guru beseknya udah besek parsen. Guru izin ya. Ya udah gampang rapi. Dan saya kirim nomor rekening saya kirim. Hai guru, makasih ya guru ada acara di rumah juga. Insyaallah sehat terus Walid guru kita. Amin, sehat panjang umur berkah. Guru Kiai Tauroni sehat. Kambingnya digulai apa diapain? Iya Allah, kepo banget ya. Masya Allah Bu. Terus iya kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan, bener Bu. Beda boleh, marahan jangan. Boleh berbeda, ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ya, pilpres sudah kelar, pilkada udah kelar, ayo pererat ukhuwah Islamiyah. Kalau kita kuat Islam, umat Islam gak bisa dikumpulin di partai manapun, benar? Umat Islam gak bisa dikumpulin di ormas manapun, tapi umat Islam hanya bisa kumpul di masjid-masjidnya Allah, benar? Kompak bersatu udah, kompak udah, kompak. Nyok kita kompak nyok. Nyok kita bersatu nyok. Nyok kita pulang nyok. Nah ini dia beresep. Ya Allah Bu. Nih Masya Allah puasa membentuk karakter kita, kebersamaan, kekompakan. Apalagi kita Ramadan udah kita tempa dosa kesalahan kita di bulan Ramadan kepada Allah. Kita lebur dengan kita puasa, taraweh, tadarus, qiyamul lail, dan kita minta ampun kepada Allah. Maka selesai Ramadan Allah nyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maka sempurnakanlah bilangan puasamu 1 bulan penuh. Kalau sudah sempurna 1 bulan, bisa 29 atau 30 hari, sempurna puasa kita 1 bulan, maka walitukabbirullah, agungkan nama Allah, besarkan nama Allah, bertakbiran. Supaya apa? La'allakum tashkurun, kita supaya menjadi orang yang bersyukur. Ada dosa kesalahan kita yang ada pada sesama kita. Kita makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti punya salah, yang kecil, yang besar, yang sengaja, nggak sengaja, ya Bu. Maka dengan hari ini, malam ini kita kumpul berhalal bihalal. Selesai kita pulang kampung, mudik kita berlebaran dengan kedua orang tua dan keluarga di sana. Kembali lagi kita ke komplek ini, ke komplek Trias. Kumpul di sini, kita saling bermaaf-maafan. Bukan hanya tangan yang salaman, tapi hati saling bersalam-salaman. Orang minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Maka kitalah orang-orang yang mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Alhamdulillah. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh ngikut lebaran. Tapi nggak sembarang orang dapetin Idul Fitri. Siapa yang dapetin? Nih kita semua yang berjuang. Malam kita taraweh, kita tadarus, qiyamul lail, berdoa, munajat kepada Allah. Siang kita puasa sambil bekerja. Itu kita lakukan mengharap ridho dari Allah. Maka selesai Ramadan, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Kayak bayi lagi kita. Alhamdulillah. Nol, mulai dari nol, kosong-kosong udah kita ya Bu. Ya Bu, iya Bang, udah saling memaafkan. Maka kayak bayi lagi, jangan kotorin lagi. Bayi nggak ada dosanya. Makanya bayi orok, kenalkan orok. Bayi kenalkan orok. Orok kenalkan bayi. Makanya bayi nggak ada dosanya. Kapanpun kita cium enak, nggak ada dosanya. Siang malam sore kita cium bayi enak. Mulutnya kita cium masih wangi, lebay. Coba tengari-ngari nyium aki-aki, beda rasanya. Bener Bu.
Maka bayi baru lahir dosanya nggak ada, rezekinya Allah kasih permudah. Ada yang datang nengokin, bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain anduk, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Bener? Rengginang dimakan siapa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Ya Allah. Padahal saya udah bilang dari awal kan, dosa baik kagak ada dosanya, rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, bawain itu, ada yang bawain rengginang kan dimakan sama emaknya. Emak bisa makan rengginang, berkah bayi dah yang belum punya gigi. Tadi dosa udah duluan, dosa bagi gigi dah. Ya Allah, mudah-mudahan kita kayak baik lagi Bu. Alhamdulillah, dosa kita rontok, kesalahan kepada Allah terhapuskan, dan kita mulai lagi dengan Syawal, artinya meningkatkan kualitas ibadah kita, menyiapkan untuk 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan berhalal bihalal kita semua menjadi orang yang bersih lahir dan batin. Maka ada ucapan doa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, maka kita ucapkan minal aidin wal faizin. Artinya bukan mohon maaf lahir batin, bukan. Kadang-kadang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, bukan itu artinya. Minal aidin kita kembali kepada Allah, minal aidin wal faizin, dan mendapatkan menjadi orang-orang yang beruntung. Kembali lagi kita seperti bayi, alhamdulillah, suci bersih tanpa dosa dan noda. Makanya berhalal bihalal dibarengi dengan silaturahim hari ini, dan dibarengi juga dengan santunan yatim, diisi pengajian, berkahnya luar biasa. Amin ya robbal. Harta, tenaga, pikiran yang kita keluarin malam ini, saya yakin pasti dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Ramadan telah membentuk karakter kita, dari mulai puasa supaya disiplin, supaya peka, dan supaya kita dengan Ramadan puasa itu mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar menunggu maghrib, benar? Sabar dari mulai imsak sampai datangnya bedug maghrib, kita menahan tuh. Sabar, diajarkan kita sabar. Pak Ustadz, sabar ada batasnya. Sabar aja. Sampai kapan? Ya sabar aja. Terus kita bersabar, dibarengin apa? Dibarengin dengan doa dan ikhtiar, dengan sholat dan sabar sebagai penjaga dan penolong kita. Alhamdulillah, sabar. Yang keempat, puasa membentuk karakter kita supaya apa? Jujur. Kok begitu Pak Ustadz? Sholat puasa ngajarin jujur? Iya dong. Waktu kita puasa siang hari mau sholat zuhur kita wudhu, lagi wudhu kita ke kumur. Satu contoh, kita telan aja tuh air sedikit, kita minum, kita colong. Jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Kenapa kita nggak lakuin? Merasa adanya Allah. Bener Bu? Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Biar orang lain gak ngelihat, tapi Allah ngelihat. Maka puasa membentuk karakter kita jujur. Maka kita keluar madrasah yang namanya Ramadan, lulus kita dapat ijazah, dapat kita titel dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang beriman dan bertakwa, dan dapat kita titel inna akramakum indallahi
atqakum, yang paling mulia di sisi Allah bukan yang hartanya, jabatannya, pangkatnya, tapi yang paling mulia, yang paling takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapat ridho dari Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Takwa artinya mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Takwa bukan artinya takut bini tua, bukan, tapi takwa benar-benar takut kepada Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita nyambung terus, dan juga udah lapar, saya belum makan tadi, baru nyampe dikasih kopi doang, perut melebek ya. Ya kalau ada ya siapin ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga ya. Bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya, barangkali lagi repot ya. Ya dah, insyaallah nggak usah mikir-mikirin amplop atau nggak usah, jangan. Guru saya ngajarin, kalau ada kiai, ustadz, penceramah, ceramah dia minta diamplopin, minta dibayar, dosa besar tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar. Itu kata guru saya. Kata guru saya Pak Lurah ya, jangan dianggap bercanda. Insya Allah mudah-mudahan, jangan mikirin dah. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah. Terus kita istiqomah, terus kita kompak. Ayo terapkan amaliyah ibadah yang kita sudah jalankan di bulan Ramadan. Liwalidaina amin. Ya siap. Mari ibu bapak hadirin jamaah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi dan kita semua sangat peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah dengan doa, bukan sekedar doa, tapi bantuan baik tenaga, pikiran maupun harta yang kita korbankan buat mereka, keluarga kita, saudara kita di Palestina, insya Allah kita bisa salurkan. Yuk, sebagai tanda kita panitia dari tim udah siap semuanya ya, sambil tawasul kita sholawat. Nih bang, nih saya buat yatim ya, saya pakai legging ini bu, legging saya sempit banget, legging emak saya lagi di jemuran, saya colong nih. Nih bagi dikit, ayo. Mana tim hadro ada? Tim hadro, selawat. Tim hadro. Ayo dikiringin. Tim hadro, selawat. Ada pelura nih, bantuin ya buat ya peduli Palestina. Barakallah. Ayo Pak tim vokalis hadro. Pada ayo munsid panitia ya, untuk berkeliling dari sunduk-sunduk yang sudah. Selawatan bang. Abang yang mimpin, yang enak mana? Vokalisnya mana? Nah, ayo pakai mic. Nah, ayo. Yang enak selawatannya yang ngebeat apaan kek? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ayo bu, keluarin sebagian harta kita, rezeki kita buat membantu saudara-saudara kita sedang dijajah. Mudah-mudahan ini meringankan mereka semua. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
ada jamaah untuk tidak meninggalkan lokasi dulu karena nanti kita masih berdoa bersama. Kami informasikan kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan tempat dulu. Karena belum ditutup. Ini Ustadz kita masih 1 jam lagi nih kontrak. Ya, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kepada ibu bapak semua yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk peduli kepada saudara kita di Palestina. Semoga apa yang kita keluarkan, kita infakkan, dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Alfa saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.